Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penilai Uji Kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Syah, SPD, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Fikri Beringin, Kauman Ponorogo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan, Lampung. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran dengan materi memiliki akhlak terpuji dengan pendekatan project based learning. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat. Semangat, bener semangat? Semangat. Nah, kalian semangat, Ustadz juga semangat, insya Allah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Ustadz minta ketua kelas silahkan memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga pembelajaran kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz akan mengabsen satu persatu. Mulai dari nomor 1, nanti yang dipanggil namanya silahkan mengacungkan tangan kanan sambil mengucapkan hadir. Arjuna, Bayu, Fadil, Faik, Fuad, Hafid, Anansa, Josi, Tolib, Ilham, Royan, Ijul, Zulfiqar, Naufal, Nazala, Sagar, Sabit, Tirta, Tony, Sabit, Yudis, Zaki. Selanjutnya, sebelum kita mulai, tolong dipastikan kanan kirinya masih ada sampah apa tidak. Laci-laci dicek, silahkan, barangkali masih ada sampah. Sudah bersih? Oke. Sebelumnya Ustadz akan bertanya sebagian pertanyaan nanti. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna pada bab kedua. Nah, siang hari ini kita akan melanjutkan masuk bab ketiga. Sebelum itu Ustadz akan memberikan pertanyaan. Sudah siap? Baik. Pertanyaan pertama. Apakah pentingnya seseorang memiliki sifat terpuji? Ayo, siapa yang berani menjawab? Ayo jawab. Kenapa seseorang itu harus memiliki sifat terpuji? Apa alasannya? Ayo, nggak usah nunjuk-nunjuk. Siapa yang berani? Oh, Fit. Karena mencerminkan kepribadian seseorang. Bagus sekali. Sifat terpuji itu bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Otomatis akan mengangkat derajat dia. Pertanyaan kedua. Nah, siap-siap nih. Apakah sifat terpuji itu muncul tiba-tiba ataukah butuh latihan? Oke, Kak. Oke, betul sekali. Mungkin lahir langsung memiliki sifat terpuji, seseorang langsung memiliki sifat terpuji. Benar, tapi sifat terpuji harus dilatih. Baik, pertanyaan nomor 3. Apakah sifat yang harus dimiliki pada zaman sekarang? Sifat terpuji apa yang harus dimiliki pada zaman sekarang? Yuk, satu lagi. Yuk, lagi Pak. Dan lain-lain. Ada yang sifat yang perlu dimiliki seseorang pada zaman sekarang? Hikmah. Kita langsung materi langsung hikmah. Baik. Jadi, sifat itu yang perlu kita miliki pada zaman sekarang ini marak sekali namanya berita-berita.
Husna itu bukan sifat jujur tidak maksudnya kita sifat husna makanya perlu sekali ditekankan sifat kejujuran. Tapi berarti secara garis besar kalian sudah siap mengikuti pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, Ustadz akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi memiliki sifat terpuji. Silakan dilihat di slide. Oke. Bab 3 memiliki sifat terpuji. Setelah mempelajari materi berikut, peserta didik atau siswa diharapkan mampu. Nomor 1, menguraikan pengertian akhlak terpuji, yaitu hikmah, iffah, dan syaja'ah dengan benar. 2, menguraikan bentuk dan tokoh akhlak terpuji, hikmah, iffah, dan syaja'ah secara dibahas dengan benar. Tujuan ketiga, menelaah makna dan keutamaan akhlak terpuji, yaitu hikmah, iffah, dan syaja'ah dengan benar. Kemudian yang terakhir, mengimplementasikan akhlak terpuji. Maksudnya mengimplementasikan itu adalah mempraktikkan akhlak terpuji, yang dimaksud adalah hikmah, iffah, dan syaja'ah dengan benar di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari mempelajari bab atau tema memiliki akhlak terpuji. Oke, Ustadz akan menyampaikan sedikit konsep yang akan kita pelajari siang hari ini. Kita akan belajar tentang memiliki akhlak terpuji. Setidaknya hari ini kita akan membahas 3 hal dari sifat terpuji tersebut. Yang pertama adalah hikmah, bijaksana. Yang kedua itu adalah iffah. Yang ketiga adalah syaja'ah. Apa nomor 1 tadi? Hikmah. 2? Iffah. 3? Syaja'ah. Oke, alhamdulillah. Nah, itu sekilas konsepnya. Nanti kalian bisa perhatikan secara lanjut. Ustadz akan menampilkan sebuah materi. Di situ sudah ada pembahasan singkat tentang hikmah. Yang tersebut, mari kita nanti dan perhatikan penjelasan. Nah, silahkan diperhatikan. Akhlak terpuji yang pertama adalah hikmah atau bijaksana. Apa itu hikmah? Secara istilah, hikmah adalah pendekatan yang tepat dan cerdas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat mengikat kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Dia memberi hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa Anak-anakku, sudah ada bayangan tentang 3 sifat terpuji yang akan kita pelajari siang hari ini? Oke, alhamdulillah. Nanti kalian akan lebih lanjut menganalisis 3 sifat tersebut sambil melihat buku paket masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan masuk kegiatan inti, yaitu kita akan membuat project. Jadi pembelajaran siang hari ini adalah memakai pendekatan project based learning. Kita akan membuat project sederhana. Sebelumnya Ustadz akan membentuk kelompok, nanti terbagi menjadi 3 kelompok. Silahkan mengambil satu. Satu saja ambilnya. Bisa dibuka, kemudian dilihat, nanti ada tulisan kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Nah, silahkan dilihat tulisannya. Di situ ada nomor 1, 2, 3. Yang nomor 1 artinya kelompok 1, nomor 2 itu ya kelompok 2, nomor 3 kelompok 3. Baik, sekarang silahkan langsung kelompok 1 di bagian paling kanan sini
diatur sekarang bentuk melingkar, bangkunya dirapatkan, silahkan langsung kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Ayo, 1, 2, 3, segera. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Sudah siap membuat proyek? Oke, alhamdulillah. Siang hari ini kita akan membuat proyek sederhana, yaitu kita akan membuat peta konsep. Silahkan diperhatikan LKPD yang Ustadz bagikan. Nah, nanti bisa difahami. Perintahnya adalah kalian menganalisis dari video yang kita saksikan tadi. Dianalisis dengan bantuan adalah kalian membaca buku paket agar lebih mudah dalam memahami materi. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 diperhatikan di LKPD-nya. Itu kebagian sifat apa? Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, Ustadz akan membagikan bahan untuk membuat proyek sederhana. Sangat sederhana sekali. Maaf ini, tolong. Nah, silahkan bentuk ketua kelompok, yang mana tugas ketua kelompok adalah membagi tugas. Jadi dibagi tugasnya. Nah, yang menulis siapa, yang memotong siapa. Nah, silahkan materi tadi didiskusikan, temukan gagasan singkat dari materi tadi, yaitu video yang kita saksikan, dan juga kalian silahkan baca bukunya. Nah, silahkan temukan gagasan-gagasan singkat. Oke, selanjutnya adalah penyajian hasil proyek. Jadi nanti caranya adalah setiap kelompok maju ke depan, kemudian dari setiap kelompok ada perwakilan untuk presentasi atau menyampaikan gagasan yang dihasilkan dari hasil diskusi kalian. Nah, oke. Dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke. Nah, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti kalian tanggapi hasil presentasinya. Untuk satu kelompok 1 pertanyaan saja. Juru bicara siapa? Yudis? Yang lain diperhatikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan proyek tentang hikmah. Hikmah bisa karena bahasa dari bahasa Arab dari hikmah yang sering disampaikan atau dikaitkan dengan sifat Allah dari hakim yang bijaksana. Orang yang mempunyai hikmah cenderung melakukan sesuatu dengan bijaksana yang dengan pertimbangan baik dan buruknya pekerjaan tersebut. Dalam kebijaksanaan, orang yang memiliki sifat bijaksana cenderung terus mengingatkan hasil yang sendiri, egois dan lain-lain. Konsekuensi dari dapat hikmah dari bijaksana itu dapat menyebabkan pelanggaran amanah, bukan disiplin dan kecenderungan melanggar kewajiban. Orang ini sifat bijaksana penting bagi seorang pemimpin dalam menyelesaikan perselisihan atau usaha negara. Sifat ini masalah berlagi seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini Om dan Syaitan. Kita hikmah namanya siapa? Kita hikmah itu ya. Kalau yang tidak bilang yang dia menangkap hikmah kepada siapa yang dianggap dan siapa yang dapat hikmah sungguh dia akan dianggap Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya Ustadz persilahkan kelompok 2 maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah materi mengenai tentang iffah. Yang perlu kita ketahui adalah pengertian dasar. Pengertian dasar dari iffah adalah iffah berasal dari bahasa Arab yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak halal. Baik, berkata maupun perbuatan. Jadi harus sesuatu yang tidak halal. Yang kedua adalah mengendalikan emosi. Iffah juga menyangkut kesederhanaan dalam emosi. Yang mengendalikan itu tidak berhak. Maka sesuatu yang berbahaya. Dan tidak berlaku dalam kesedihan berlebihan. Karena Rasulullah bersabda, "La untuk karena berlebihan." Yang ketiga adalah mengendalikan nafsu. Untuk mengendalikan iffah, seseorang harus mengendalikan nafsu dan syahwat dengan akal. Karena banyak keburukan berasal dari nafsu yang tidak terkendali. Jadi mari kita jaga nafsu kita diam. Yang keempat, hanya mengandung kepada Allah. Segala dosa dan persoalan hanya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagai satu-satunya solusi, tempat untuk mengandung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berbuat lagi untuk dilaksanakan. Allah tidak boleh berbuat melebihi dan kekurangan tersebut. Meski yang kelima adalah kebersihan jiwa dan kemanusiaan. Iffah menyangkut kebersihan jiwa dan tujuan terutama dalam mengelola harta dan amanah. Jadi kita harus bisa mengelola harta dan amanah dengan baik. Mungkin sekian materi yang mungkin kami sebutkan pada kali ini. Akan dari kami bahas. Terima kasih. Oke, sudah jelas alasannya itu tadi. Jadi segala sesuatu itu untuk kesabaran. Maka iffah juga itu adalah pembagian khusus dengan sifat sabar. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan. Lanjut untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdullah Maskur dan saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan salah satu sifat yang sangat terpuji, yakni syaja'ah. Jadi, syaja'ah itu berani berbicara untuk menegakkan keadilan. Serta berani menguasai dan membungkam. Syaja'ah merupakan kondisi bagian seorang yang dibutuhkan dalam setiap diri untuk melakukan atau tidak melakukan. Yang menerima segala risikonya. Untuk syaja'ah berbeda dari dua. Yang pertama adalah syaja'ah berpihak. Yakni keberanian untuk menyerah, kebijakan benar, dan segala membungkam. Keberanian berbuat ini timbul setelah dipikirkan dan dilakukan secara sama sehingga bukan keberanian yang sama. Untuk sebelum syaja'ah yang kedua, yakni syaja'ah nasihat atau keberanian defensif. Syaja'ah nasihat adalah keberanian mempertahankan diri dari serangan, yakni keberanian jiwa untuk menanggung beban penderitaan dalam memperjuangkan kebenaran dan memberantas kebenaran. Masih poin yang ketiga, yakni keutamaan syaja'ah. Keutamaan syaja'ah tersebut menjadi tiga. Keutamaan yang pertama, kita berani menyatakan kebenaran terhadap keadilan. Yang kedua, berani menghadapi musuh dalam peperangan. Dan yang ketiga, kita berani dalam mengendalikan diri, terutama di saat puncak kemarahan. Mengendalikan diri akan melahirkan akal yang sabar. Mungkin hari ini bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup. Oke, kita kasih aplaus untuk Nah, setiap kelompok sudah berpresentasi maju ke depan satu persatu. Artinya kita akan menarik kesimpulan. Nah, jadi kita menuju ke penghujung pembelajaran, kita tarik kesimpulan bersama-sama bahwasanya untuk zaman sekarang ini kita dihadapkan dengan globalisasi, westernisasi. Nah, itu sangat arus yang sangat deras sekali. Maka kita sebagai penuntut ilmu harus benar-benar menerapkan sifat uji. Terus pada sisi ini kita harus berusaha menerapkan sifat hikmah, sifat ifat, sifat syaja'ah. Hikmah itu artinya adalah bijaksana, hikmah adalah bijaksana. Kemudian ifat itu lebih dari syaja'ah. Kemudian yang ketiga adalah syaja'ah, kita berani karena kita benar. Sehingga kita kesimpulannya, sekarang terima kasih. Proses sebenarnya juga sangat-sangat bagus sekali. Tinggal nanti kita menentukan berdasarkan kita bervariasi agar proses yang dilakukan itu lebih maksimal. Selanjutnya, karena waktu sudah habis, sebelum ditutup, kita bersihkan kelas kita dari sampah-sampah yang berserakan. Sebelum ditutup, Ustadz kasih apresiasi yang sangat besar untuk kemudian selanjutnya kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Baik, syukran katsiran ala ihtimamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.